Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan genggaman Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Selamat menunaikan Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Saat ini saya berada di Masjid Taqwa Gandra, Kabupaten Sopeng, menunaikan ibadah salat Idul Adha. Bagaimana pelaksanaan di Masjid Taqwa Gandra? Silahkan ditonton YouTube saya sampai selesai. Jangan lupa disupport dan di-share dan di-subscribe agar bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna bidhabhil udhiyah wa balaghana ila hadzal yawm min 'ashri dzil hijjah. Wa ashhadu an la ilaha illallah dzu rahmatin wasi'ah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi turja syafa'atuhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi dzawil uqulis salimah. Salatan wa salaman mutalazimain ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadar rahman, fa inni usikum bi taqwallahil mannan, al-qaili fi kitabihil Qur'an, inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yana rowere kada na pancaji ko ng Allah Ta'ala sikiri na to matapae untuk makui raja akuasangan na pasiway. Oleh para ulama, kalimat alhamdulillah disebut kalimatul i'tiraf, pengakuan bahwa kita lemah. Degaga pakulita. Secara spiritual, seorang hamba belum mampu mengucapkan alhamdulillah sebelum mengucapkan subhanallah mapaccingi puang Allah Ta'ala. Ucapan subhanallah adalah pengakuan manusia akan kemahasempurnaan Allah. Betuanna idi rufatawe maiga kekurangata riolo na puangi. Sementara ucapan alhamdulillah merupakan pengakuan bahwa Allah Maha Pemurah. Betuanna idi rupatawe mega kebutuhatta nannia minasatta ripuangi, baik kebutuhan jasmani apalagi kebutuhan rohani. Karena itu tasbih merupakan muqaddimah tahmid, dan tahmid akan melahirkan takbir. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Puang Allah Ta'ala Maraja. Setelah bertakbir kita kembali bertahmid, lalu berujung pada tasbih. Begitulah seterusnya. Angka riwayat rampe Makkadah, makhluk pertama yang mengucapkan kalimat Subhana Rabbiyal A'la, yanaritu malaikat Mikail. Saat itu terlintas dalam dirinya keagungan Allah. Aganailau nari Allah Ta'ala kekuatan untuk saksikan akuasangan na Allah Ta'ala.
Rabbi a'tini quwatan hatta anzura ila 'azamatika wa sultanik. Malaikat Mikail mampu menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah, maka ia mampu terbang selama 10.000 tahun lamanya, lalu jatuh dalam keadaan merasa hina dan lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itulah malaikat Mikail fakharra sajida, tersungkur sujud, lalu bertasbih melafalkan subhana rabbiyal a'la. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini kita bertakbir mengenang kisah agung Nabi Ibrahim alaihi salam. Namun dalam pandangan tasawuf, kisah itu bukan sekedar sejarah. Ia adalah cermin perjalanan jiwa. Allah berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Hadirin, Nabi Ibrahim tidak sekedar menyembelih Ismail. Beliau sedang menyembelih rasa memiliki, menyembelih cinta dunia, menyembelih ego terdalam dalam dirinya. Dalam tasawuf, Ismail kita adalah segala sesuatu yang paling kita cintai selain Allah. Bisa jadi harta kita, waramparata, jabatan kita, anak-anak kita, atau wija-wijata, bahkan diri kita sendiri. Maka Idul Adha bukan hanya tentang kambing dan sapi. Ia adalah tentang apakah kita berani menyembelih ego dalam diri kita. Allahu Akbar. Mengapa banyak dari kita sulit dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena kita belum menyembelih ego kita. Kita masih mempertahankan keangkuhan, iri, dan cinta dunia. Imam Al-Ghazali berkata, "La yasilul 'abdu ilallah illa ba'da ayyadbaha nafsahu bisikinil mujahadah." Seorang hamba tidak akan sampai kepada Allah kecuali setelah ia menyembelih dirinya dengan pisau mujahadah. Allahu Akbar. Mujahadah itu apa jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Yaitu melawan hawa nafsu, menahan amarah, mengalahkan ego, mengikhlaskan cinta hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, renungkan, sudahkah kita berkurban yang sebenarnya? Atau kita hanya menyaksikan hewan disembelih terkapar, sementara nafsu kita tetap hidup, liar, dan tidak tersentuh? Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menangis, bukan karena akan kehilangan anaknya, tetapi karena cintanya kepada Allah melebihi segalanya. Bagaimana dengan kita? Kita menangis karena kehilangan dunia, namun jarang menangis karena jauh dari Allah. Mabelaki oleh ripung Allah Ta'ala. Ibadallah, dalam jalan tasawuf, para ulama telah mengingatkan bahwa perjalanan menuju Allah tidak mungkin ditempuh tanpa mengorbankan jiwa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Idul Adha adalah momentum tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Ipacingi wialita. Hakikat Idul Adha adalah penyucian jiwa. Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata dalam kitab Al-Hikam, "Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwah ar-ridha 'anil nafs." Pokok segala maksiat, kelalaian, dan syahwat adalah merasa puas terhadap diri sendiri. Wa aslu kulli ta'ati wa yaqadhatin wa iffah adamur ridha minka anha. Dan pokok segala ketaatan,
kesadaran dan penjagaan diri adalah tidak merasa puas terhadap diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Masalah kita bukan dunia, bahkan masalah terbesar kita bukan dunia, tetapi rasa bangga terhadap diri sendiri. Bukan sekedar menyembelih hewan, tetapi mak gereki olok-olok, tetapi kita menyembelih juga hati yang kotor. Ipacingi wiatitah. Menyembelih hewan sama juga dengan menyembelih jiwa yang angkuh, menyembelih cinta dunia yang berlebihan. Allahu Akbar. Jika Nabi Ibrahim harus memilih antara anak dan Allah, maka beliau memilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita seringkali kita memilih dunia dan meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini menangislah walau di dalam hati. Aidin aidat. Hari ini mari kita bertanya dalam hati yang paling dalam. Apa yang telah kita sembelih untuk Allah yang sebenarnya? Apakah kita sudah menyembelih keangkuhan kita, dendam kita, cinta dunia yang berlebihan, ataukah belum ada yang kita korbankan? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Ibadallah, berapa banyak hewan disembelih setiap tahun. Hari ini 27 sapi dan 2 kambing. Namun boleh jadi sedikit sekali manusia yang menyembelih egonya. Padahal dalam jalan tasawuf dikatakan ibtida'us sayri ilallahi mamatatun nafs wantihauhu al-hayatu ma'allah. Awal perjalanan menuju Allah adalah mematikan dalam tanda petik nafsu kita, dan akhir perjalanan adalah hidup bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, Allah tidak butuh daging, Allah tidak butuh darah. Yang Allah inginkan adalah hati yang hancur karenanya, hati yang berkata, "Ya Allah, aku belum menjadi hamba yang baik. Ya Allah, aku masih mencintai dunia lebih darimu ya Allah. Ya Allah, terimalah aku walau aku penuh dosa." Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jika hari ini kita pulang tanpa air mata, beto teri, minimal teri merenik dia kita, takutlah pada itu maniki atan napong Allah Ta'ala. Namun jika hari ini hati kita bergetar, mata kita basah, dan jiwa kita terasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka alhamdulillah, itu pertanda bahwa Allah sedang memanggil kita untuk kembali dekat kepadanya. Jalaluddin Rumi berkata, "Idbah nafsaka qabla an tudbah wa mut an syahwatika qabla an tamut." Sembelilah dirimu sebelum engkau disembelih, gereme menialemu sebelum engkau nanti akan disembelih atau igere, dan matikanlah syahwatmu sebelum engkau mati. Ibadallah, kita semua pasti akan mati, tetapi belum tentu kita pernah mematikan nafsu kita. Seorang sufi berkata, "Man lam yaduk mararatal mujahadah, lam yaduk halawatal qurb." Siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya mujahadah, maka ia tidak akan merasakan manisnya kedekatan dengan Allah. Dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pakasingilalo inyata atan napong Allah Ta'ala. Imam Al-Ghazali berkata, "Rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah." Betapa banyak amal kecil menjadi besar karena niat,
dan betapa banyak amal besar menjadi kecil karena niat. Imam Junaid al-Baghdadi berkata, "At-tariqu ila Allahi masdud illa ala man iqtafa athar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa lazimal ikhlas." Jalan menuju Allah, kata beliau, tertutup kecuali bagi orang yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh pada keikhlasan. Maka dalam tasawuf, kurban sejati adalah ketika manusia mampu membunuh Qabil dalam dirinya, membunuh iri, membunuh keangkuhan, dan membunuh cinta dunia, agar lahir hati yang ikhlas seperti Habil di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sininna atanna pong Allah ta'ala ya mananapak kasiwiyange siddi mi bawat tujuanna ya naritu takwa tau eri puange nanigi boleh wiriya tauri puange matantuni punnai ati macinnon nama pacin salama nasalewangan, atau dalam bahasa Al-Quran qalbun salim. Salah satu rintangan papakan roanro iya wadingir rota kiwi atitai di umat selenge ia naritu waram parange dan ia wija pada atumani ki riayak melebina pun Allah Ta'ala di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88-89 rimak kedana pun Allah Ta'ala, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Riassode ena nakkeguna waram parange nannya wija sangadinna tau mangoloye ripuang siwah nasi bawai ati mapacing macinnong nasalewangan. Allahu akbar walillahil hamd. Kenikmatan dunia sifatnya semu, sementara kenikmatan akhirat hakiki, jamaah yang dimuliakan. Karenanya tidak bisa dibandingkan. Kalaupun hendak membandingkan keduanya antara dunia dengan akhirat, maka satu-satunya rujukan terbaik yaitu mentadabburi ayat 77 surah Al-Qasas. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Sappai pappenya menapuang muri akhirat na ajak muallupai wilinomu. Jadi narik komelo ki bandingkan ni akhirat, andai kata kita mau bandingkan si bawalino bandinganna ibtaghi berbanding la tansah sappai akhiratmu ajak muallupai wilinomu. Jadi jamaah keliru kalau ada yang mengatakan sappa ilinomu ajak malupewi akhiratmu. Tak gilingi, mestinya sappa i akhiratmu ajak malupewi linomu. Itu tu ikatobai nasabak pasanna Andri Burutta Ki Haji Abdul Rahman Ambo Dalle dalam kitabnya Al-Qaulus Shadiq fi Ma'rifatil Khaliq narampe makkadah isengina mengerangi puammu ya kuloko ipas salama kupung Allah Ta'ala. Maka dari gurutta angkatu apa riwatak kalemu parallu mufasilaingan nomor sedi kafammu yaitu sangkaan kita, nomor dua nawa-nawamu yaitu angan-angan kita, nomor telu fikirimu pikiran kita, dan yang keempat adalah faring ngerammu yaitu ingatan kita, zikir kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jakki ammai man nawa-nawamu nasi burutta muasan ni alemu maring ngerang. Jakki ammai mapikirimu muasan ni alemu maring ngerang. Jakki ammai makapammu muasan ni alemu maring ngerari pagi. Hal ini penting hadirin karena magi
ia kulenya paringaram malabina atay kukwang na marafoy makkaday gurutta ia tu ya sengge nawa-nawa anudena angkamuitay mufikiri kiwi munawanaway ku ilalang ancajigan na ia na tu ya seng manawa-nawa ia sengge fikiri anu fura muita tapi mufikiri kiwi ancajigan na si bawa tefungan na ia sengge kafang anu misej jadingan na mukafang ni tefungan na ia na tu ya sema kafang tapi ia sengge paringerang nasa gurutta sitimi assalam mangolo ko kufuang Allah Ta'ala paringerangi asanna tegi komonro maga wattumu assalam mangolo kufuange pappenadimmu na paringerammu maringerangi asanna leppe oleh kuro nasa gurutta tanya paringerang ibadallah memuari nafat barakat ki kong Allah Ta'ala dan ya natuluk ki nato salama lino akhirat barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum jami'a a'malina innahu huwal hakimul alim aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الملك الديان والصلاة والسلام على سيدنا محمد ولد عدنان سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعيه على مر الزمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واتقوا الله تعالى في هذا اليوم العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الصالحين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وتلاحما ومسرة وتراحما وزدنا فيه طمأنينة وألفة وهناء ومحبة وعده علينا بالخير والرحمات واليمن والبركات اللهم اجعل المودة شيمتنا وبذل الخير للناس دأبنا اللهم أدم السعادة على وطننا وانشر البهجة في بيوتنا وأكرمنا بكرمك في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya para penonton dimanapun berada, alhamdulillah sudah selesai terlaksana perayaan Idul Adha di Masjid Besar Taqwa Gandrah, Kabupaten Sopeng.
Inilah situasi yang ada di Masjid Besar Taqwa Gandra ketika selesai pelaksanaan Idul Adha. Para jamaah sementara saling berjabat tangan satu dengan yang lain. Ya, Gandra adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Itu berjarak sekitar 9 km dari kota Watan Sopeng, atau bisa ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit. Ini saya lihat dari luar halaman Masjid Besar Taqwa Gandra. Ini tampak dari luar, Masya Allah, luar biasa megahnya masjid ini. Sangat ramai dan full jamaahnya membludak ketika pelaksanaan hari besar seperti ini. Tentu setelah selesai salat Idul Adha, rangkaian berikutnya adalah segera bergegas untuk menyembelih hewan kurban sebagai rangkaian dari perayaan Idul Adha. Dan pada hari ini saudara kita jutaan yang ada di Musdalifah menuju ke Mina yang selesai kemarin menunaikan wukuf tentu bergegas untuk menuju ke Mina dalam rangka melontar jumrah jamarat Ula Usta Aqobah. Ya, demikian tayangan YouTube saya pada kesempatan hari ini. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amalan-amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa di support YouTube saya dengan di share dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya bersama dengan Pak Kiai Dr. Budiman Sulaiman, SAGM HI. Beliau dari Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Parepare.